Pemirsa, terima kasih. Selamat malam saya ucapkan. Nah gitu. Aduh, kena batas rokok. Oh. Enggak mau, matiin dulu. Ganti. Enggak apa, ulangin lagi aja. Oke ya. Yang beras dia langsung dikasih. Langsung nggak boleh. Nah ini bersama keluarga besar Bos Luki, Bos Surya, Bos apa aja namanya, belum ada semua saya. Bos Surya. Nah, sampean yang tahu kan nggak ceritain, kan sampean yang udah tahu duluan. Ya saya ucapkan selamat malam apa-apa bla 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 gitu. Ya oke guys, selamat malam ya semuanya ya yang nonton video ini ya guys ya. Sekarang posisi lagi bertemu guys di rumah Koko Luki sama Koko Surya ya guys ya. Dalam acara biasa Imlek guys ya, konser pacar guys ya. Sama teman-teman semua guys, gak sendirian guys, ramai di sini guys ya. Iya. Ada Bang Ahmad juga nih, senior tukang jahit nih. Jahit. Ya, apa Mak? Sampai muter. Sehat Bang Ahmad. Sampai muterin gini. Pede aja pede. Oh. Ulah sesangin Oke guys, udah gini doang. Yes, bersama saya Agus, nah gitu. Ini lagi di tempat Bos Surya sama Bos Luki, alhamdulillah. Terima kasih semuanya teman sahabat saudara dimanapun berada. Inilah suasananya Gong Sipacai, nah gitu ya. Iya. Sana. Udah enggak, jangan wong dilatih kok. Oke. Ayo langsung satu-satu. Pura-pura enggak ada orang. Nah, satu-satu ya. Yang rokok suruh turunin kalau rokoknya pas di voting. Oke, siap. Ayo latihan. Oke, masih di sini guys, masih di kediaman Koko Luki sama Koko Surya guys ya, sama Bang Ahmad semuanya guys ya. Sama ini guys, tante-tante cantik juga ada di sini guys nih. Tewati, sehat Tewati? Halo, sehat. Iya, oke. Gimana kesan-kesannya Teteh Wati? Teo nih ya? Ya, halo. Ya. Nih sama Bang Dimas segala nih di sini guys nih. Ya. Tuh guys. Ya. Jangan goyang. Ya, oke siap. Selamat malam ya semuanya ya. Lagi pada kumpul guys di rumahnya Koko Surya sama Koko Luki ya di sini ya. Nih, Kak Kris, gimana? Kata-kata malam ini gimana Kak Kris? Udah mulai masuk. Oke guys nih. Nih. Ini guys nih. Anak sama kawan-kawan semuanya juga, hai. Nih. Lagi pada kumpul guys. Nih guys nih. Perlu tanyain satu-satu namanya. Perlu tanyain satu-satu. Sebagian enggak apa-apa. Enggak usah masuk. Ya. Susah bicara. Iya. Oke. Hah? Ini abang saya nih. Mas nih. Selamat malam. Gimana kesannya malam Imlek kayak malam ini nih? Hah? Alhamdulillah rame. Kok Kris nih? Selamat malam kau. Ya. Momen Imlek gimana? Meriah. Kata-kata. Bang Dimas. Hah? Halo Bang Dimas. Jangan nyumput aja Bang Dimas. Tuh. Halo. Ini. Nih, Wes. Bang Wes. Ini di sini Bang Wes. Enggak, alhamdulillah. Udah. Mas. Bos. Bos nih. Nih guys nih. Nih Koko Lukinya guys nih guys ya. Bosku guys. Ya gimana kok? Perasaan kok? Malam ini kok? Ya cukup rame lah. Ya. Ini kita kumpul-kumpul. Oke, sehat ya semuanya ya. Oke. Makasih semua yang udah datang ya. Ya. Oke kok, makasih kok. Oke. Ya, sih. Menang lagi terusin. Iya. Enggak apa-apa, latihan. Latihan. Kita enggak latihan tutup ya. Oh iya. Latihan tutup. Kok agak berat ya ininya Mas ya? Handphonenya 3. Oh, tadi enggak. Tadi enggak bilang berat. Apa Nah, ini. tangannya udah lemah? Alhamdulillah. Nah, ini sama Bos Kulur. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan sudah bisa sowan ke tempat bos saya, Bos Luki. Alhamdulillah ini dewa penolong untuk saya. Enggak.
Dia penolong kan artinya kan Tuhan. Tuhan Bukan. bukan ya. Bukan. Dewi Fortuna. Yang nolong tuh yang di atas. Oh, yang nolong di atas, Lewat betul. saya. Yang nolong yang di atas lewatnya lantaran Bos Luki itu. Betul. Jadi awalnya cerita perantara. Setuju saya. Cuma ya semuanya kembali lagi kan. Ini semua ya berkahnya dari situ sendiri, bukan dari saya. Emang udah ada jatah rezekinya, jatah rezeki situ. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau diurutin semua itu dari Walaupun bukan dari saya, nanti suatu saat dari orang pun ada. Oh gitu ya kalau diurutin ya. Iya. Nah, ini lur, jadi pengalaman bahwa antara Islam dan Buddha itu sejatinya sama isinya lur. Sama isinya. Ini bos saya, ini kan Buddha apa Buddha? Buddha ya? Kebetulan universal. Universal ya? Iya. Nah, kalau bos saya universal. Saya juga sama loh, saya Pancasila banget. Jadi saya ketemu siapapun dimanapun tidak membedakan agama. Yang dibedakan tidak membedakan agama. Jadi yang dibahas itu hati, diri, ketuhanan dan ilmu kehidupan sehari-hari. Makanya saya ketemu beliau itu cocok. Beliau ngorder ke saya, bos saya yang ngerjain dan alhamdulillah memang udah suratan kata beliau udah suratan dari atas, dari Tuhan. Dari Tuhan kita harus diketemukan dan saling kerjasama. Umumnya kan namanya orang ada itu rezekinya. Ya. Pasti punya nafkahnya. Setiap orang itu ya, setiap orang itu ada pintu rezekinya. Sama perbuatannya sendiri ya. Semua itu dari perbuatan. Waktu berbuah ya. Oh, jadi intinya sebenarnya dari perbuatan kita sendiri, Betul, Bos. betul. Ya, kalau saya sih percaya reinkarnasi ya. Mas. Dari kehidupan yang lalu ke kehidupan yang ini. Perbuatan baik ya. Yang Iya. kita petik itu perbuatan baik. Saya juga percaya reinkarnasi, Bos. Iya. Saya kan dari kejawen saya kan saya percaya reinkarnasi. Jadi antara kejawen dengan beliau itu juga sama ajarannya. Jadi kita alhamdulillah loh ketemu bos. Gusti Allah yang mempertemukan, Tuhan yang Padahal lewat mempertemukan. web ya. Padahal lewat web. Nah ini loh saudaraku. Bukannya lewat orang, kenapa lewat Ah. cari di web ketemu. Gunanya TikTok, gunanya YouTube, gunanya web itu seperti ini. Beliau nyari bukan lewat orang, tapi lewat internet. Yang saya bilang itu, pas di masa posisi saya dienolkan, alhamdulillah datanglah beliau. Kemudian Berapa ya? Ada setahun belum? setahun bos, pas Setahun ya? pas setahun, kerjasama setahun. Jadi bahasanya gini loh, setiap manusia dienolkan itu tandanya mau ketemu pertolongan, namun ikhlaskan, sabar dan larikan semua itu ke Tuhan yang Maha Kuasa. Buktinya, tabah. Buktinya ini saya ini, ketemu bos saya. Bos Luki makasih banyak ya. Iya. Tuhan yang balas ya. Alhamdulillah bisa sowan langsung ke rumahnya beliau. Alhamdulillah. Suatu kehormatan juga Ya, kami semoga sempat kita kan Amin. kerjasamanya lama. Amin. panjang gitu kan. Amin ya Allah, amin. Terima kasih. Ada masalah gitu. Amin. Pokoknya kalau ada apa-apa dibicarakan dari hati ke hati, Bos. Iya. Yakin semua itu ada berkahnya tersendiri lah. Karena kita ini ngopainin orang banyak. Selain ngopainin dirinya, keluarga yang ngopainin orang banyak. Makasih ya saudaraku ya. Saya lagi sowan ke bosku, Bos Luki. masih muda berkarya luar biasa. Masih muda sekali itu. Berapa? Baru 31 loh. Baru 31, Masya Allah. Jadi separuh saya. Saya 55. Ya separuh, hampir separuh dari saya. Tapi sudah malang melintang di dunia bisnis. Maka dekatilah orang di atasmu, dekatilah orang besar, kita akan punya karya yang besar. Dan bikinlah karya yang besar, kita akan jadi orang besar. Jangan bedain orang. Jangan membedain orang, sesama makhluk hidup adalah sesama ciptaan Tuhan. Kita yang harus bisa nyerawung, bisa serawung, bisa bergaul. Dekatinlah orang di atasmu, kau akan kecipratan. Dekatinlah orang di bawahmu, rangkullah dia. Jangan membedakan status sosial apapun. Semua adalah saudara. Semangat saudaraku. Bos Luki makasih ya. Semangat. Alhamdulillah. Nah ini banyak dari teman-teman kita yang di pabriknya beliau. Ada yang jahit, ada yang banyak nggak hafal saya. Proyek. Belum ada yang proyek. Nah ini kita lagi ngumpul. Tentunya kami ucapkan gongsi pace bos. Ya. Gongsi pacoy. Gongsi pacoy ya. Artinya belum tahu saya itu, belum tanya. Yang penting selamat barunya. Selamat gitu ya, selamat tahun baru ya, selamat tahun baru. Artinya itu. Black. Ini di rumahnya beliau. 5 saudara apa berapa saudara? Itu sebenarnya 4, ini rumah nenek saya. Hmm. Itu rumah
tante saya, ini rumah kakak saya. Nah gini bos, saudaraku, ini saya tadi inspirasi sama anak saya. Jadi nak, suatu saat kalau kamu jadi orang besar, satu keluarga seperti ini. Ini rumahnya beliau, Bos Luki, rumahnya kakaknya, rumahnya nenek, satu keluarga seperti ini. Jadi rumahnya satu kompleks. Satu kompleks. Berdekatan itu ya kadang kita Harus menjaga benar, hatinya yang menjaga. Harus jaga hati. Menjaga hati. Yang dijaga hatinya. Kalau menjaga hati, apa-apa selesaikan dengan hati, yakin nggak masalah. Saya kuncinya kalau apapun itu, selama diselesaikan dengan hati, saya pikir nggak masalah. Apapun itu. iya. Saya menegur sama ikhlas gitu. Kita walaupun benar kita kalau yang tua ya sabar. Iya. Walaupun kita marah ya ingatlah ke depan. Ingat panjang ya, apa-apa ingat panjang ya. Tuh, soalnya emosi saat itu hanya sebentar. Ya, kalau Yang emosi timbulnya cuma menyesal. kalau emosi sesaat itu cuma sebentar betul. Jadi pikirnya panjang, apa-apa pikirnya panjang. Jadi gitu. Wawasan-wawasan dari orang-orang yang berpikir positif itu wawasannya panjang. Sekolah juga belajar sih. Belajar contoh kita misalkan belajar pengen sabar. Kita kan nggak dikasih sabar. Kita tapi diuji. Orang yang pengen sabar nggak dikasih sabar? Enggak, diuji. Malah gitu ya? Diuji sama kita ya mesti sabar. Orang yang bisa belajar sabar rata-rata malah diuji sabarnya. Betul. Sampai benar-benar dia bisa mengendalikan sabar dia. Ya. Sampai ya udahlah gitu. Saya kemarin tertarik itu satu lagi bos. Jadi orang yang benar-benar mengikhlaskan, itu akan diuji ilmu ikhlasnya gitu. Sampai kita itu bahasanya sampai di mana Tuhan mau mencoba saya ikhlas. Nah itu memang kalau nggak siap. Keikhlasannya sebenarnya apa ya? Semuanya titipan. Ya titipan. Kalau kita misalkan tipu ya kalau kita dibohongin orang ya anggapnya itu bukan rezeki kita, mungkin dari yang lain atau apa gitu. Kalau Menurut saya misalnya sih gitu. ketipu orang ya, kalau ketipu orang rumusnya ikhlaskan saja ya. Karena bisa, kenapa Tuhan nggak melindungi gitu ya? Sama. Rumusnya Sebenarnya sama. anggap bukan punya kita. Atau kita kurang sedekah, kurang amal kita nggak tahu. Bisa jadi ya. Ya, jadi menurut saya semuanya ya memang harus terjadi gitu. Kalau kita itu kena musibah itu sebutnya saya bayar apa ya? Bayar karma. Jadi kalau misalkan Bayar karma. Kalau Ya. ada masalah itu bayar karma. Ya. Betul. Kalau sulit Jadi- hidup itu bayar karma ya. Iya. Nebus karma, nebus karma. Betul. Nebus karma. Kalau saya sih, kalau saya belajar sih, misalkan nih kita misalkan nggak jadi kecelakaan suatu saat, mungkin dengan cara yang lain, pasti kita merasakan kecewa, menderita itu udah pasti. Dari tanaman kita ya. Betul. Apapun dari tanaman kebaikan kita. Intinya ya kita harus banyak berbuat baik. Untuk menebus semua itu berbuat baik. Betul. Dengan perbuatan baik banyak. Kalau misalkan berbuat baik, ya syukur-syukur nantinya semua dimudahkan. Iya. Intinya Semuanya ringan lah. setiap perbuatan baik pasti akan memetik kebaikan kita. Pokoknya saya atas Intinya nama. semuanya titipan. Iya, intinya semua titipan. Semuanya nanti diambil ya udah. Sama lur, ajarannya sama persis, tidak ada nyimpang sama sekali. Kita nggak bawa apa-apa. Nah, sama persis. Semuanya persis. Serahkan. Nggak boleh serakah, banyak berbuat baik, apapun yang terjadi itu sudah kehendak yang maha kuasa. Mesti terima lah. Makanya cocok loh. Jadi ketemunya luar biasa loh, lewat internet loh. Beliau nyari bordir lewat internet. Pas ketemu nomor saya, beliau telepon, alhamdulillah cocok, udah setahun kerjasama. Jadi beliau cocok dengan saya lebih cocok lagi karena ditolong, dibantu kan. Memang dari atas tapi lewat lantaran beliau. Yang saya bilang bulan Februari ini bulan keberkahan, bulan kemuliaan, bulan kenikmatan, keberlimpahan mulai Februari ke sana. Karena bukan saya ada ngolong, saya juga butuh dia. Kita Sama-sama membutuhkan ya. Sama-sama membutuhkan, Tuhan yang mengatur kita. Itu saudaraku, jadi sekilas saya bertemu Bos Luki, masih muda 31 tahun tapi wawasannya orang tua. Orang tua. belajar sama belajar. Ah, gitu. Yang lebih ditanyakan itu sebenarnya hidup itu. Nah, itu ya. Kalau menurut Bagaimana? ini kalau menurut Bos gimana itu? Kalau prinsipnya Bos, hidup untuk apa gitu misalnya? Kalau prinsipnya Bos, ada acara. Saya sih hidup ya harus baik. Kita apa ya? Ya kita harus finishnya ya meninggal sih.
kita sebisa mungkin berusaha terbaik gitu. Cuma ya semuanya nggak mudah ya. Perlu proses. Jalan semua tuh nggak mudah. Saya merasakan menderita, ya panjang lah. Intinya kita ya sedini mungkin sih belajar. Itu sih. Tapi kalau rata-rata kalau kayak bosnya itu dari turun temurun kan sudah mapan kehidupannya gitu. Apa nggak semua juga? Semua tuh Harus dari apa turun temurun apa memang semua tuh kita ada juga garis- kerja keras? ada garis takdir ya menurut saya. Kita tuh lahir ada garis takdir, ada yang miskin, ada yang mohon maaf, ada yang misalkan kekurangan finansial ataupun kekurangan ininya nggak lengkap lahirnya gitu. Jadi semua itu menurut saya udah takdir. Udah takdir. Itu bisa diperbaiki nggak kalau udah takdir itu? Misalnya ada kesulitan, ada masalah, ada perbaikannya nggak? Ada bisa diperbaiki nggak untuk turunan berikutnya? Harusnya bisa. Dengan kita ini hidup di sini itu ini sangat kesempatan sangat baik ya menurut saya. Di dunia ini ya? Betul. Oh, kesempatan untuk menebus. Betul, menebus. Gimana caranya kita bisa jadi lebih baik lagi. Kedepannya kan sebenarnya berputar sih. Kita kan mungkin namanya reinkarnasi itu sekarang baik, nanti kan kita lupa ingatan lagi, makanya kita nggak tahu jadi apa. Bisa jadi orang kaya karena hukuman karma kita sekarang, tapi setelah kita kaya itu kita punya segalanya jadi sombong, jadi tamak. Jadi menurut saya bisa jadi turun lagi. Tapi endingnya apa, Bos? Endingnya setiap kehidupan itu. Misalnya kalau ada yang dipercayakan udah bisa jadi dewa itu. Apa ada itu? Ada nggak? Saya pelajarin universal ada. Ada. Kita itu nanti setelah reinkarnasi kita udah cukup, kita nggak bakal lahir kembali. Oh, yang tidak terlahir kembali berarti udah nggak punya dosa ya? Artinya udah sampai kesempurnaan ya? Oh itu Kita ya? nanti udah ada di alam dewa, jalankan tugas-tugas. Saya pelajarin sih itu, tapi nggak tahu ya dari yang lain. Oh berarti Dan itu. saya belajar universal. Semuanya kita nggak yang dibeda-bedakan, nggak dibanding-bandingkan, kita semua sama. Iya. Ya, sama ininya. Jadi kalau di saya itu temukan Nur Insan, Nur Muhammad, Nur Ilahi, semua fokus kehidupan kita hanya untuk ke Tuhan, berbuat baik terhadap sama manusia, karena langsung ke Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak terlahir kembali itu seperti itu. Kalau terlahir kembali menebus karma, menebus dosa kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka saudaraku dimanapun tempat berada, alhamdulillah di malam Imlek ini. Sama misalkan orang yang merasa hidupnya musuh, menderita dalam kehidupan itu sebenarnya bagus. Kita itu lagi berbayar karma. Kalau menderita itu bayar karma ya? Nanti kedepannya pasti. Itu gimana itu menyikapnya? Harus ikhlas atau harus Betul. jangan Kita ada ngeluh ya? Ya sebenarnya Nggak boleh ngeluh ya? mungkin namanya orang nggak bisa yang mungkin. Ya kita sebisa mungkin lebih sabar, tabah lah ini. Walaupun kehidupan sulit itu ya? Betul. Ya mengikis ngeluh ya, mengikis ngeluh, Kalau bisa sabar sih dan tabah. sebenarnya kalau bisa yang lebih bagus nggak mengeluh. Terima apa adanya, jalanin, pasti lewat. Semua pasti lewat. Pasti semua lewat. Pasti lewat. Kalau kitanya jangan mundur, jangan nyamping ya intinya, ke depan ya. Pasti lewat. Pasti Jangan lewat. dihindari. Kalau misalnya kita bayar karma kesusahan itu dihindari, suatu saat kita pasti menerima dengan cara yang lain. Jadi karma itu jangan dihindari. Iya. Jangan dihindari, harus diterima ya. Kalau dihindari makin lama kita makin tua, apa bisa kita nanti nanggungnya. Contoh ya seperti bayar karma kalau sakit. Ini kan sekarang kita suka sakit batuk, pilek, itu lumayan karma ya. Kita nggak gitu berasa dengan fisik kita yang sekarang masih muda. Tapi ketika nanti kita udah tua, batuk, pilek itu udah lumayan hebat. Jadi saya sih situ ya. Iya. Keren lor, sepemahaman. Makasih Bos Luki ya, makasih banget. Wah ya Allah, terus pokoknya hanya Tuhan yang balas lah. Saya tuh suka kayak gitu lor. Kalau udah cocok dengan siapapun, entah di bidang seni, entah di bidang spiritual, entah di bidang usaha, entah di bidang apa, kalau udah cocok ya seneng aja. Karena sama pemahaman. Ngomong ya nggak ada habisnya, terus ngalir aja gitu. Makanya kalau saya lab itu sampai berjam-jam tuh kayak gitu Bos. Jadi ngomong itu ngalir aja, nggak berhenti. Karena rata-rata di antara kita itu yang sekarang yang jadi masalah itu lagi dienolkan Bos. Lagi dienolkan yang banyak di masuk ke TikTok, YouTube saya itu lagi dienolkan, lagi dalam masalah, dalam rangka penyelesaian. Nah ini saya mau tanya sekali lagi, di saat manusia dienolkan rezekinya atau usahanya, cara bangkitnya gimana Bos? Cara bangkitnya menurut Bos, cara bangkitnya? Menurut
menurut saya sih yang namanya waktu tetap berjalan, kita nggak putus asa ya. Sebisa mungkin kita cari cara. Pasti sih menurut saya bisa lewat. orang itu pasti bisa. Yang penting jangan putus asa tadi ya, jangan putus asa, jangan ngeluh ya. Pasti nggak mungkin orang menderita terus. Nggak mungkin. Nah, Ada jalan yang ditempuh itu, jalan yang ditempuh untuk Walaupun memperbaiki. berat, ya walaupun berat ya pasti menurut saya sih bisa ya. Cuma kan nggak semuanya bisa ya. Contoh lagi nih, orang kaya pun belum tentu semua orang kaya itu senang. Hidupnya berkecukupan, ini belum tentu dia merasa hidup dia benar-benar gimana ya. Bahagia belum tentu ya. Iya belum tentu menurut saya. Karena kebahagiaan bukan dari harta ya. Betul. Iya. Kayak contoh misalnya ada orang misalkan kaya tapi dia nggak akur sama saudaranya, ribut masalah harta gini. Itu juga, Banyak ya kita suka lihat. nah, itu juga nggak bahagia ya. Menurut saya sih nggak bahagia. Dia punya uang, benar punya uang, dia bisa beli apapun, nggak bisa beli bagian buat diri dia sendiri. Atau kenyamanan dia sendiri nih, orang kaya belum tentu nyaman juga. Kalau nggak bisa menata hati ya. Betul. Kuncinya nata hati, nata pikiran. Jadi jangan terlalu ini ya, maksudnya. Jalan ya, jangan sombong. Jangan sombong. Bisa mengatur orang. Belajar sih, saya juga masih belajar, masih jauh banget. Masih kita sharing. Alhamdulillah ya. Tapi ya alhamdulillah. Karena memang beda bos. Jadi kalau orang bilang itu orang sukses dengan yang belum sukses itu beda. Cara pandangnya, pola pikirnya, Mungkin ya, pergaulannya gitu. orang kaya yang dari nol mungkin masih oke. Iya. Tapi generasi kedua, generasi ketiga kan udah jadi orang kaya. Tentu bisa sama kayak contoh lah orang sekarang nih. Siapa lah Si A lah misalnya, kalau si A gitu. belum tentu nanti dipegang anak cucunya itu bisa sampai kayak sekarang gitu. Belum tentu anak cucunya jadi konglomerat juga ya. Karena dia merasa semuanya punya, semuanya bisa dibeli. Banyak juga kan yang bisa. Tapi kalau yang mulai kayanya dari nol, itu yang bisa bertahan ya biasanya ya. Biasanya Kayaknya dari cuma dia nol ya. tergantung dia bisa didik anaknya apa enggak. Oh gitu ya. Dia bisa didik anaknya yang mungkin bisa berlangsung lama, beberapa keturunan gitu. Tapi kalau anaknya nggak bisa ini kan bisa mana? Itu saya bilang. Berarti jalan ketuhanan, jalan spiritual ini penting juga ya bos. Saya sih Penting banget ya. Kalau di jenengan namanya spiritual apa bos? spiritual memang. Sama ya, spiritual ya. Jalan spiritual itu penting. Jangan hanya mengandalkan intelektual, tapi spiritual juga penting. Sebenarnya universal ya. Jadi tidak membedakan apapun ya. Kita semuanya dipelajari, kita ambil dari semua agama yang bagus-bagus dan baik-baik. Namanya universal ya. Jadi pelajaran universal ya. Wah, kalau saya bilang Pancasila itu. Ya, Saya itu mungkin suka ya, sama. saya suka bilang itu saya itu hanya menyampaikan hati, diri, ketuhanan dan ilmu kehidupan sehari-hari. Intinya sih nggak Jadi fanatik. universal, nggak fanatik. Makanya cocok. Mungkin Tuhan juga menjodohkan karena pemikiran sama, hati sama, pola langkah yang sama akan diketemukan itu. Kayaknya kayak gitu. Bedanya dari Jawa dari Menurut beliau. saya ada ini yang karma sih. Saya bisa ketemu situ, saya bisa ketemu pelajaran ini. Itu lingkaran karma ya. Saya percaya itu Lingkaran karma ya. Betul. Iya. Tergantung kita menyikapinya. Saya percaya sih bos. Saya percaya lingkaran karma itu. Karena orang berbuat baik pasti mendapat kebaikan. Orang Itu pernah nggak ketemu, nggak ada masalah, nggak ada apa, tapi dia ada orang malah kayak gitu ya. Ya ada sih. itu nggak salah, Nggak merasa ngapa-ngapain salah, gitu. nggak ngapa-ngapain, tapi coba kamu dimarahin, apa nggak pernah. Itu apa itu kalau kayak gitu? Dari kehidupan yang lalu. Ada masalah yang belum terselesaikan atau ikatan karma lah kita sebut. Kalau saya sebut ikatan karma yang belum selesai. Tiba-tiba ada marah-marah sama kita heran gitu ya. Bayar gitu. Iya. Itu bayar karmanya ya. Betul. Oh iya Dulu pernah. misalkan zaman dulu nih, saya suka ngisengin orang atau suka pukulin orang, itu orang tuh kan kesel loh. Itu nyampeinnya ke bawah nih, dia sampai mati. Nanti kalau misalkan gua ini dendam lah intinya, bisa ke bawah. Tiba-tiba kita kena marah orang, tiba-tiba kok enggak apa, tiba-tiba kena marah itu kita introspeksi diri ya. Oh, itu karma saya dulu gitu aja ya. Caranya gitu nyikapinnya ya. Betul, kalau bisa meredah sih begitu caranya. Jadi kalau udah begitu mah Sesuatu kalau disadari sih lebih ringan. disadari ya. Betul, masih bisa. Jadi segala sesuatu perlu disadari. Sadar itu utama. Sadar itu kuncinya. Kalau misalkan kita nggak sadar, kita akan berdebat sih.
Jadi kita mesti sadar kesalahannya apa yang perlu diperbaiki. Belajar lah, ini semuanya belajar. Belajar itu penting, dan belajar dari manapun, dari siapapun. Betul. Belajar dari manapun, dari Kalau ketemu siapapun. yang orang lebih di atas itu ibaratnya kayak misalkan gelas dikosongkan dulu. Jadi kita dengerin dia ngomong, caranya gimana, caranya gimana gitu. Supaya nanti kita bisa ambil yang kita saring lagi, nanti gelas itu ambil yang baik lagi dan bisa. Ketemu siapapun kalau begitu maju ya. Bos, kalau lampion itu sebenarnya apa sih, Bos? Aku punya lampion 3. Lampu apa-apa? Iya, dalamnya. Oh, dalamnya lampu ya. Itu tapi cuman kayak hiasan atau apa, penerang apa gitu ya? Hiasan ya. Kayak simbolnya. Kan saya punya 3, saya dibawain oleh guru saya, orang Cina. Guru saya orang Cina, Bos. Yang ngajarin saya berbagi sama ibu orang Cina. Makanya saya namanya Ko Hakim. Di sini namanya Mbah Lim. Saya sering sebut itu. Jadi yang ngajarin saya itu orang Cina, yang mengingatkan saya berbagi sama ibu itu orang Cina. Jadi saya dulu usahanya jatuh nggak bangun-bangun ceritanya, Bos. Usaha jatuh nggak bangun-bangun, ketemulah namanya Ko Hakim. Saya dibilangin sama dia, pasti kamu nggak berbagi sama ibumu. Lah kok bisa? Lah usahamu nggak bangun kok. Kalau orang berbagi sama ibu, usahanya nggak mungkin jatuh. Langsung saya praktekkan. Dan sampai sekarang alhamdulillah ternyata benar. Namanya Mbah Lim. Iya, tapi kita juga mungkin ada orang sebagian mendengar ini langsung nontonin, tapi dia berharap ngasih ke orang tua, tapi berharap itu menurut saya belum tentu terkabul. Oh ya, kalau ngasih jangan berharap ya. Harus ikhlas. Walaupun ngasih orang tua, tapi jangan aku udah ngasih ke orang tua kok usahaku nggak bangun-bangun. Nah itu pamrih namanya ya. Betul. Yang penting nyenengin, membahagiakan, menyenangi, membahagiakan, Ikhlas. jangan pamrih. Atau itu orang tua kita sendiri yang besarin kita itu. Tapi rumus hampir rata-rata orang Cina begitu, Bos. Sama ibunya, nggak semua orang. Sama lah di muslim, di agama yang lain itu manusia Sama aja ya. saya sama ya. Tapi rata-rata orang Cina semuanya kayak yang berpegang pada ibunya. Iya. Rata-rata kayak. Kan ada Nggak semua juga ya. yang Anak saya udah langsung akrab. Lucu. Langsung akrab. Kan itu nggak tahu itu memang lingkaran reklamasi kan. Suatu saat gedenya kan saling bisnis, saling ini kan nggak tahu. Jadi bos bapaknya udah kerja sama, siapa tahu anak-anaknya kan kerja sama kan nggak tahu juga. Anak-anak saya dengan anaknya bos sudah langsung akrab. Langsung akrab main di sini. Itulah gunanya bisnis as family. Saya pakai rumus bisnis as family. Rata-rata orang kan bisnis is bisnis. Kalau saya nggak cocok gitu. Nggak setuju kalau tegel-tegelan, kejem-kejeman saya nggak cocok. Cuma katanya sih kalau orang bisnis tuh yang mau maju mesti nginjek orang. Ada juga yang begitu. Tapi nginjeknya kan dalam hal apa dulu? Kalau nginjek sampai mindas kan salah. Tak sesuai dengan hati gitu. Misal contoh kita punya aqua nih, kita bisa punya usaha aqua, ada brand lain aqua. Oh Kita gitu ya. bongkar ya aqua dia itu ternyata isi ulang ini kita dari bunuh bisa aja. Itu namanya kan kita nginjek orang. Nginjek orang buat naik. Itu bisa aja. Kita bongkar ini dia. Kesalahan. Iya. Kita otomatis naiknya lebih cepat tuh. Kita nanding Tapi orang. kitanya benar ya. Kitanya posisinya benar. Iya. Yang lain salahnya itu dibongkar. Ya? Bahkan itu kan nggak bagus. Nggak bagus. Menjatuhkan orang. Menjatuhkan orang. Bikin rugi orang. Bikin orang lain. Ya kan kalau misalnya dia bangkrut kan anak-anak istri siapa yang kasih makan. Iya. Setuju Kang Mas, ini lagi diskusi sama bosku. Bos Luki. Alhamdulillah udah kerja sama setahun. Alhamdulillah diberkati Tuhan. Udah setahun. Sama-sama cocok. Saya tukang bordir, beliau bikin bordiran dari saya. Alhamdulillah diberkahi. Ya sama, beliau pengennya cepet ya, alhamdulillah saya bisa cepet. Beliau pengen kualitas bagus, saya bisa mengikuti kualitas bagus itu. Saya bisa ngikutin kemauannya beliau. Saya pengen murah bisa juga. Karena banyak. Jadi bisa cocok gitu ya. Bisa cocok. Karena gini tuh saudaraku. Kalau beliau ini kan banyak. Kalau orang lain, misalnya harga orang lain itu kecil aja harga 3.000 gitu.
beliau itu agak gede dikit, tapi minta 2.000. Tapi beliau banyak. Kalau dikalkulasikan dari banyaknya itu ya alhamdulillah untung, ada untungnya. Gitu. Tapi kalau sedikit nggak masuk, gitu. Itu bedanya. Bedanya banyak sama sedikit. Makanya beliau bilang saya kan banyak, ternyata benar. Karena beliau banyak. Kemasannya bagus, Iya. isinya ada gulanya, Iya. ada kopinya, Iya. dia 1.000 satu. Apa bisa dia ngambil untung berapa duit? Iya. Iya, itu termasuk prinsip orang Chinese loh. Sedikit tapi banyak. Daripada untung sedikit tapi banyak, itu lebih baik daripada untung besar tapi sedikit. Jumlahnya sedikit. Itu lebih baik barangnya banyak, untungnya sedikit tapi banyak. Itu lebih bagus itu. Saya banyak belajar dari beliau juga. Saya pelajari masuk gitu. Oh begini toh caranya gitu. Makanya kita memang nggak boleh sombong, nggak boleh ego, harus bisa menerima masukan orang lain. Kayaknya bisa. Kami nggak masalah. Untuk penutup ini bos, sampaikan kepada pemirsa tentang usaha bos, supaya saya dan teman-teman termotivasi dari bos muda ini. Kalau usaha saya juga banyak dibantu saudara ya kebetulan yang saya tuh benar ditolong sama om saya sih semuanya dibantu oleh beliau. Oh iya. Jadi kalau keluarga itu penting saling bantu itu benar ya bos. Satu keluarga itu selalu bantu. Semuanya bisa. Nah artinya benar ya. Keluarga itu harus saling bantu ya. Sama sih terus terang. Masih ada suka ribut atau apa itu sebenarnya hal yang wajar. Tergantung kita nyikapinya aja. Itu sih namanya kita sering dekat, sering bertemu itu selisih atau marah tuh pasti terjadi. Pasti ada ya. Tapi intinya saling bantu itu benar ya. Tuh. Keluarga itu saling bantu ya. Keren. Soalnya nanti Ini lur, kuncinya lur. Keluarga saling bantu, saudara saling bantu, benar lur. soalnya nanti kalau misalkan amit-amit kita kenapa-napa bukan orang lain yang bantu, pasti keluarga dulu. Kalau ada orang tua masih orang tua dulu, ketika nanti orang tua nggak ada pasti saudara dulu. Nggak mungkin yang jauh langsung bantu. Sangat jarang lah, mungkin ada tapi jarang. Iya, berarti yang terdekat ya. Makanya rumahnya deket-deketan ini keren banget. Oke bos Sulki, terima kasih ya, banyak sekali. Alhamdulillah bisa sowan ke tempat beliau dan alhamdulillah bersama teman-teman satu pabrik. Bahagia semuanya karena kita saling kerjasama. Panjang, Tuhan memberkahi, seluruh alam dukung bos. Amin. Sehat selalu ya bos, matur suwun banget. Nah. Alhamdulillah. Bisa diskusi. Bang Agus. Nah, set. Ini sedulur. Lanjut. Oke ya. Bos Surya. Sambil dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah loh. Di pabrik kayak kata-kata mulu. Siapa yang mau ada kata-kata? Siapa kata-kata? Siapa? Dimas, kata-kata. Ayo kata-kata. Oke. Kata-kata siapa yang mau kata-kata ini? Mana Bos Dimas? Mas. Bos Surya. Mohon maaf nih. Pengen tahu sebentar nih sama Bos Surya nih. Ya. Oke. Bos Surya, terima kasih saya dari Dimas Sowan ke sini. Gongsi Pacai. Terima kasih juga udah hadir. Iya. Mohon maaf kalau misalkan kita ada kekurangan, aja semuanya. Tidak ada yang kurang bos. Ini udah terima kasih semuanya udah bahagia. Teman-teman sudah bisa hadir di tempat bos ya. Iya. Saling menyambut keluarga besar Bos Surya. Amin. Amin. Semoga kita bisa tambah maju. Amin. Saya juga secara pribadi dan keluarga banyak mengucapkan terima kasih Bos Surya. Kerjasama kita panjang ya. Amin. Ada yang sampaikan? Cukup ya. Makasih Bos Surya ya. Sehat selalu bos. Sukses selalu, bahagia selalu, mulia. Amin. Nah, ini alhamdulillah loh. Ini mengajarkan kita kekeluargaan saudara. Jadi saya dapat pengalaman dari sini. Ternyata ini anak buahnya sebagian,
anak buahnya sebagian itu diundang untuk ngopi bareng, ngobrol bareng. Nah, ini anak-anaknya. Halo. Ya. Oh, ini udah saling kenal ya? Oh. Iya. Makasih ya udah saling kenal. Ini Bulan, Bunga udah saling kenal. Namanya siapa aja udah kenal belum namanya? Nah, anak-anaknya bos ini, alhamdulillah, anak-anaknya putra-putrinya bos sudah kenal dengan anakku. Nah, boleh ngomongnya yang baik-baik, boleh ngomong apa aja boleh yang baik-baik. Sama-sama kacamata, itu sama-sama itu Bunga juga kacamata. Kamu siapa yang kecil? Namamu kamu siapa? Masa namanya sendiri nggak tahu? Hah? Nama TikToknya tontonan jadi tuntunan. Ini anak-anaknya bos sama anak-anak saya. Ternyata betul harus kekeluargaan, mengajarin kita kekeluargaan bersama, saling kenal. Ini jadi bos besar semua ini. Amin. Itu namanya apa? Itu namanya apa itu? Nggak tahu namanya. Oke. Oke. Dadah ya. Ini kalem banget. Oke. Ayo mau jadi artis? Mau? Nyanyi dulu jadi artis. Nyanyi ya. Kasih ibu kepada kita. Ini putra putrinya. Alhamdulillah anak-anakku sudah kenal. Kamu siapa namanya? Namanya lupa ya? Livia. Namanya Livia. Boleh disyuting nggak? Bu? Ibu boleh disyuting nggak? Nggak usah ya? Maaf. Oh. Sama tamunya. Mau cerita? Bapak Camat. Yang paling cantik siapa coba? Semuanya cantik no. Satu. Semua cantik nih. Satu. Tapi yang paling cantik. Siapa yang paling cantik? Oke ya. Sukses selalu ya. Sehat selalu. Buyuk rukun. Kenalan dengan anak saya. Ini Bunga sama Bulan. Bunga Bulan yang mana? Udah kenalan belum? Itu Bunga sama Bulan tuh. Ini anak saya nih. Ini anak saya tuh. Kok orang Jawa kelihatan sih? Kelihatan Jawanya. Jawanya kelihatan banget. Anaknya Jawa ketemu anaknya orang Cina kelihatan banget. Lah iya. Bapak cowok lah. Oh, iya. Jawa emang kayak cowok itu kayak kalau bapak-bapak Jawa itu cowok. Oh, rambut panjang. Kalau panjang itu seniman. Kalau panjang namanya seniman. Bukan nyanyi. Yaudah ya. Bunga, semangat ya. Oke, yang kenal sampai nanti tumbuh dewasa jadi bos besar semua kenalan. Dadah. Ini kalem amat kamu. Kamu kalem amat ini. Malu aja kalem namanya. Oke, saudaraku. Ya itu ke sana. Aku dapat pengalaman satu malam ini. Lur. Jadi diajarkan tentang menjaga anak buah. Kalau jadi bos besar, anak buahnya sering dipanggil. Terus diajak ngopi bareng. Dapat pengalaman satu dari pertemuan ini seperti itu. Itu antara bos sama anak buahnya atau sama karyawannya semua rukun. Nggih Kang Mas Arga kreatif matur suwun ya. Sama Arga kreatif saya tak ngopi sini aja. Bangkunya pinjam sebentar. Bangkunya pinjam sebentar. Oke. Enggak.
Kang Mas Arga kreatif matur suwun, Kang Mas Lawe Oret matur suwun ya. Kang Mas Mirko matur suwun, Kang Mas MO, Kang Mas Amorisi Kurniawan makasih. Kang Mas Jumis saja makasih. Kang Mas Zakaria makasih. Semuanya terima kasih karena ini lagi bertamu di tempat bosku, tempat saudara-saudara ngumpul. Kita matiin dulu ya. Kita matiin dulu. Nanti kita ngobrol dan lebar. Sekali lagi bila ada salah dan kurangnya minta maaf. Ini hanya untuk motivasi bahwa dekatilah orang-orang besar. Kanan kiri siapapun ia, kita akan ikut besar. Dekatilah orang di bawahmu supaya kita tidak jadi sombong. Namun kita jangan pernah membedakan status sosial. Dimanapun dengan siapapun bisa akrab. Dengan bos besar, dengan bos kecil, dengan tukang sampah, dengan tukang kerompong. Lokasinya mana? Oh, ini lokasinya Tiga Rasa Tangerang. Lokasinya Tiga Rasa Tangerang, Kang Mas Toko Limloy, Tiga Rasa Tangerang. Jadi intinya jangan membeda-bedakan status sosial. Kang Mas Kolis Arga matur suwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang Mas Kolis Arga. Nah, matur suwun Kang Mas Kolis Arga. Terus kita jangan minder sama orang. Selama kita baik, nggak usah minder sama siapapun. Saya buktikan bisa ketemu orang-orang besar, gubernur pernah ketemu, bupati pernah ketemu, menteri pernah ketemu, Pak Jokowi pernah ketemu. Itu tandanya kita jangan minder. Selama kita baik dengan siapapun, temuilah. Dan yang paling penting, temuilah Gusti Allah. Yang paling penting, temuilah Gusti Allah. Yogane stris dan boten. Anak saya cowok cewek-cewek. Yang tadi yang agak paling gede dua tadi, anak saya yang pertama sampai kemudian. Kemudian yang pertama yang SMA, cowok cewek-cewek. Cowok cewek-cewek. Oke ya, saudaraku, ini hanya motivasi aja. Kalau ada yang kurang berkenan dan ada salah dan kurang, minta maaf saudaraku. Kang Mas Arga Kreatif matur suwun. Kita tutup dulu ya saudaraku ya. Sekali lagi saudaraku, bila ada salah dan kurangnya minta maaf. Semua mendapat keberkahan, sehat selamat, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita, makmur sejahtera. Tuhan bersama kita, Allah bersama kita, Allah menjaga kita. Semuanya sekali lagi bila ada salah minta maaf, bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu matur suwun. Nah, itu caranya kayak gitu ternyata. Jadi sama anak buah itu rukun kayak gitu. Itu motivasi lur. Membuat saya juga harus belajar menjaga anak buahnya gitu. Pun ya, kurang lebih minta maaf bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu matur suwun. Sampai ketemu kesempatan yang datang. Makasih ya. Makasih saudaraku. Bila ada salah dan kurang minta maaf. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.